Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, kenapa pentingnya studi kelayakan bisnis ini? Berdasarkan pengalaman saya, beberapa mahasiswa pernah mengajukan sebuah konsep bisnis, namun tidak membuat sebuah studi kelayakan bisnis, sehingga saya rasa semua orang bisa membangun sebuah bisnis, semua orang bisa membuat bisnis, semua orang pun bisa berhayal mengenai bisnis. Tapi kita tidak tahu bisnis mana yang menjanjikan, karena ketika kita membuat bisnis, kita tidak ingin rugi, kita tidak ingin bangkrut. Makanya kenapa kita harus pintar-pintar membuat studi kelayakan bisnis. Nah, untuk mahasiswa atau siapa saja yang ingin membuat sebuah bisnis dan memiliki banyak konsep di kepalanya sekarang, tunggu dulu. Nah, jangan memulai dulu ketika belum membuat studi kelayakan bisnis, karena kita tidak tahu. Tanpa studi kelayakan bisnis, kita tidak tahu prospek kedepannya atau konsep kedepannya itu menjanjikan atau tidak. Apalagi untuk pebisnis atau mahasiswa yang ingin mencari investor ya. Untuk mencari investor itu tidak semudah kita ngomong konsep, tapi harus ada proposal dan perhitungan yang jelas, karena investor tidak mau rugi. Intinya seperti itu. Kita siapa aja yang invest, kita tidak mau rugi gitu. Jadi untuk mahasiswa atau siapapun penting untuk belajar mengenai studi kelayakan bisnis. Baik, untuk selanjutnya belajar sedikit mengenai keuangan tidak masalah. Walaupun kita tidak mendalam tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa begini kriteria mengenai keuangan. Begini kriteria yang harus saya paparkan ketika membuat sebuah bisnis. Nah, ini sangat penting. Baik, next kita bahas satu persatu mengenai kriteria dalam segi time value of money. Kenapa orang itu harus tahu berapa yang didapat ketika dia investasi. Seperti itu. Nah, sederhananya adalah sebagai berikut. Nah, ketika kita memulai investasi, memulai bisnis, otomatis kita butuh biaya, butuh modal. Nah, ketika orang memulai bisnis, pasti mereka akan bertanya-tanya atau mencari pembenaran, saya tidak punya modal, seperti itu. Modalnya dicari bagaimana? Siapa yang mau investasi? Nah, tunggu dulu ya. Beberapa mahasiswa punya konsep bisnis yang bagus gitu, tapi hanya sebatas di bibir saja. Tidak ada range berapa kira-kira keuangan yang bisa dicapai, seperti itu ya. Nah, ketika kita menggunakan modal sendiri tentunya dan atau dengan pinjaman, itu kita harus sama-sama memetakan atau kita juga harus mampu untuk memisahkan, walaupun itu uang kita sendiri, tapi itu adalah uang untuk bisnis, bukan untuk operasional kehidupan kita sehari-hari atau biaya hidup kita sehari-hari. Wajib untuk dipisahkan. Ketika kita memberikan invest dana untuk usaha kita, atau kita pinjam ke orang lain atau diinvestasikan, diinjek oleh orang lain, atau kita pinjam ke bank. Nah, misal dana pinjaman kita itu adalah 2 juta ya, maka mau nggak mau kita harus bisa memberikan sebuah jaminan bahwa uang itu tidak akan turun 1 tahun ke depannya. Nah, maka 1 tahun ke depannya dia menjadi 2.400.000 dengan kenaikan 20%. Ya, masa kita misal Anda mau investasi berapa? Seperti itu. Mau investasi 1M gitu kan. Oke. Tahun depan nanti uangnya tetap 1M. Ya mana mau orang ya. Mending 1M kita depositokan ke bank, kemudian kita dapat bagi hasil tiap bulan, seperti itu. Nah,
ketika uangnya jadi 1M200 misal ya, 1M200 untuk tahun berikutnya, itu merupakan hal yang sangat menarik gitu ya. Atau ketika nilai uangnya tidak turun, itu malah menjadi lebih bagus lagi. Ketika 1 tahun ke depan dia menjadi 1M200, akan tetapi tiap bulan masih mendapatkan return, wah itu investasi yang menarik ya. Tapi tunggu dulu, kita harus menghitung dulu, apakah benar itu investasi menarik atau tidak. Nah, itu bisa kita pelajari di slide selanjutnya. Bertahap saja, pelan-pelan. Saya tidak akan mengajari yang sampai detail ke operasional, karena kita mungkin hanya butuh pemahamannya saja gitu ya, karena detail-detailnya nanti ada akuntan mungkin yang akan membantu kita seperti itu. Nah, ini pembahasan yang ringan-ringan saja ya. Ketika kita uang kita sekarang 648.150 rupiah. Nah, ketika kita tabungkan ke bank dengan bunga 8% per tahun, maka untuk 1 tahun kemudian uang kita menjadi 700.000. Nah, ini simpel sekali ya. Kenapa? Karena kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut gitu. Ketika ada teman kita atau seseorang mau investasi ke kita. Nah, berapa nih tahun ke depan uang saya jadi berapa nih? Nah, tuh. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sebuah studi kelayakan, kita tidak bisa memberikan angka ya, angka kepada investor. Wah, itu fatal sekali ya. Investor akan pasti akan ragu dengan studi kelayakan bisnis kita, ini benar atau tidak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita membahas salah satu kriteria penilaian investasi ya. Nah, salah satunya yaitu accounting rate of return, di mana rasio antara laba setelah pajak, jadi labanya sudah dikurangi pajak ya, terhadap investasi. Nah, ini misal kita membeli mesin dengan harga 20 juta, sedangkan laba bersih kita setelah dipotong pajak adalah 2 juta ya. Jadi ARR-nya atau accounting rate of return-nya yaitu 2 juta dibagi 20 juta dikali 100%, sehingga menghasilkan 10%. Oh, jadi kalau kita menambah atau membeli mesin baru, maka ini ARR-nya sebesar 10%. Nah, di sini nih investor akan berpikir 10% kecilan nih gitu ya, gimana. Nah, ini bisa buat sebuah tanda tanya nih nanti ketika investor bilang saya tidak mau nih menambah ini invest saya gitu, kalau cuma peningkatan 10% aja. Nah, investor bisa bilang penambahan tidak mungkin kamu harus menambah jam kerja, misal seperti itu ya. Tidak perlu nambah mesin gitu, atau menambah tenaga kerjanya selain jam kerja juga. Nah, itu kan alternatif ketika kita membuat studi kelayakan dan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa efektif dan efisien dalam mengelola. Karena kalau tidak efektif dan efisien pun investor juga malas ya, melihat perusahaannya yang over budget seperti itu, tidak mau gitu. Ketika mereka investasi hanya untuk operasional saja, penggelembungan nilai operasional gitu kan, tidak efektif dan efisien, maka investor juga akan menolak tentunya ya, atau tidak tertarik dengan konsep bisnis atau investasi bisnis tersebut. Nah, ini ada beberapa tipe ada beberapa jenis bisnis nih ya. Pada tahun kelima ada 5 tahun ya, di situ ada bisnis A dengan profit seperti itu, net cash flow A-nya seperti itu, profit B ada net cash flow
B, ada profit project C, dan net cash flow project C. Nah, kira-kira mahasiswa sekalian atau teman-teman sekalian tertarik dengan tipe bisnis yang mana nih? Yang A, B, atau C? Nah, ini bisa didiskusikan nih. Kenapa harus A, B, atau C gitu ya? Bisalah dibahas bersama-sama di kolom komentar nanti, di mana project yang menguntungkan, yang lebih menguntungkan atau yang dipilih oleh kawan-kawan sekalian atau mahasiswa sekalian. Nah, ini salah satu pertimbangan juga ya. Payback ini salah satu pertimbangan juga. Suatu investasi yang menunjukkan berapa lama jangka waktu untuk pengembalian investasi tersebut. Nah kita juga kan harus berpikir juga ya. Ketika kita mencari investor, kita bisa menjanjikan kapan nih paybacknya. Nah ini, kalau kita tidak bisa menjanjikan paybacknya kepada investor, wah susah ini ya. Investor juga akan mempertanyakan kredibilitas teman-teman sekalian atau mahasiswa sekalian dalam membuat studi kelayakan bisnis ya. Nah, misalkan kita beli mesin dengan harga 18 juta ini ya. Dengan harga 18 juta. Nah, ternyata dengan kita menambah mesin, cash flow kita menjadi 4.700.000. Nah, maka payback periodnya berapa nih gitu ya. Kapan nih kita beli mesin barunya dan berapa dia bisa ditutupi dengan cash flow-nya itu. Nah, dengan payback periodnya dia ketemu 3,8 tahun. Waduh, 3,8 tahun nih, hampir 4 tahun nih, terlalu lama nih ya gitu. Dengan cash flow 4,7 gitu. Misal ya, misal ini investor berkomentar demikian gitu, terlalu lama ini gitu. Kalau 3,8 tahun dengan cash flow yang cuma 4,7 nih, terlalu kecil gitu. Jadi investor atau kita juga harus sebagai pelaksananya juga harus mikir ya, harus bisa menganalisis lagi nih, iya terlalu kecil, apa yang harus kita kerjakan ke depan gitu. Nah, ini ada lagi yang namanya IRR atau Internal Rate of Return. Nah, di sini adalah sebuah proyek investasi baru bisa dikerjakan jika memang return of rate-nya jauh lebih besar daripada laju pengembalian saat melakukan investasi di tempat lain. Misal begini ya. Ini IRR adalah apa? Tingkat return dan efisiensi investasi. Semakin tinggi IRR berarti semakin tinggi pula investasi yang bisa ditanam. Nah, misal ini ada investasi, kita investasinya 20 juta dulu. Dimana arus kasnya per tahunnya itu 8 juta arus kasnya ya. Nah, dengan asumsi IRR-nya yang dijanjikan adalah 13%. Nah, ketika NPV-nya 5 juta dengan diskonto 12% dan NPV 5.000 dengan diskonto 6%, maka IRR-nya adalah hanya 10%. Nah, ini ketika asumsi IRR yang ditawarkan 13%, ternyata dia cuma 10% saja ini. Waduh. Ini kita sebagai investor akan menarik diri nih ya. Kalau IRR-nya ini ternyata cuma 10% dari janjinya. Wah, jangan-jangan ini bisnis kurang transparan nih, atau terlalu menjanjikan yang di luar ini ya, perhitungan realnya nih gitu ya, supaya kita bisa invest. Nah, makanya itu di situ kita harus memang mengetahui gitu, paham. Walaupun kita tidak mendalam, tapi kita bisa lah ya dari kita membaca sedikit-sedikit. Oh, ternyata sekian ya IRR-nya gitu. Oh, ternyata begini ya. Ternyata janjinya begini, realnya seperti ini ya perkiraannya ya.
Nah, kita akhirnya bisa memutuskan mau untuk berinvest atau tidak. Nah, ini penting sekali kita mengetahui hal-hal yang seperti ini. Wah, saya bukan orang ekonom, Mbak, saya nggak tahu yang beginian. Tidak masalah, gitu ya. Yang penting kita cukup tahu sajalah, gitu ya. Cukup tahu, dan kita ketika mau berinvest, kita bisa sedikit berpikir, sedikit menganalisa yang kita ketahui, walaupun cuma sedikit, sehingga kita benar-benar punya dasar walaupun sedikit, dan kita tidak gambling ya, tidak gambling dalam menentukan kita mau investasi atau tidak di situ. Nah, yang selanjutnya ini NPV, Net Present Value, di mana selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada suatu periode waktu tertentu. Nilai sekarang dari arus pendapatan yang ditimbulkan oleh penanaman modal investasi. Jadi nilai sekarang ya. Jika NPV-nya positif menandakan keuntungan, maka NPV-nya negatif menandakan kerugian. Jadi kalau NPV-nya 0 menandakan apa ya? Nah, bagi yang memahami atau tahu atau berdiskusi bisa komen di kolom komentar ya. Silakan bebas saja. Oke, ini ada contoh ya. Contoh ini periodenya hanya 3 tahun ya. 3 tahun, dimana kita harus investasinya 200 juta. Nah, dimana arus kas masuknya cuma 80 juta ini ya. Dengan bunga pinjamannya 20%. Nah, berapa nih NPV-nya nih? Ya. Nah, bunga pinjamannya 20%. Oke, jadi 80 juta dibagi dari 1 plus 0,2 ini dari bunga pinjaman ya, tahun pertama, sehingga hasilnya adalah 66. Nah, total dari ini semua kita kurangi dengan investasi, nilai investasi kita yang 200 juta tadi. Ternyata hasilnya minus, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita minus, berarti memang selisih arus kasnya dan pengeluarannya, arus pendapatannya ya, arus pendapatannya waktu kita menanamkan modal itu minus gitu. Jadi bisa jadi perusahaannya apa? Terlalu banyak invest atau operasional besar dibanding dengan arus kas yang masuk. Bisa jadi karena ini tidak efisien pekerjaannya dalam operasionalnya. Nah, ini juga harus kita ketahui ya, supaya kita tidak ya istilahnya boncos lah kalau kita mau investasi, atau kita tidak terperangkap dalam hayalan kita ketika kita membuat sebuah bisnis. Nah, itu ya. Nah, ini selanjutnya ada profitabilitas indeks atau PI. Nah, di sini PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai yang sekarang. Nah, nilai penerimaan yang sekarang bersih ya, ingat bersih. Nah, dengan nilai sekarang di mana pengeluaran investasi. Nilai sekarang pengeluaran investasi ya tentunya ya, selama umur investasi tersebut. Nah, ini rasio, ingat. Nah, rasio ya. Nilai sekarang penerimaan bersih. Ingat, kita ngomong penerimaan bersih ya. Dengan pengeluaran. Waduh, berapa ya penerimaan bersih dan pengeluarannya selama umur investasi. Oke, nanti kita bahas. Nah, apabila PI-nya lebih besar daripada 1, maka investasinya diterima. Jika PI-nya lebih kecil dari 1, 0, atau minus kali ya, itu bisa investasinya ditolak. Oke. Kita coba belajar sedikit mengenai perhitungan. Saya akan jelaskan step by step ya. Nah, di sini ada PT ABC ya, di mana PT ABC ini berinvestasi sebesar 20 juta. Dengan modal kerjanya itu 5 juta. Nah, dan ini semua disusutkan selama 5 tahun flat sudah. 5 tahun itu harus habis ya.
Bunga pengembaliannya dia minta 10%. Oke, kita hitung ya. Kita hitung di sini laba sebelum pajaknya sudah tertera 10 juta pada tahun pertama dan terakhir 27.600. Laba setelah pajak 20% ya, pajaknya 20% nih. Wah, banyak sekali ini ya. Laba setelah pajak, nah ini 8 juta sampai 22.80. Dan di sini ada depresiasi karena memang dihabiskan dalam waktu kurun 5 tahun ya. Oke. Jadi per tahunnya 3 juta. Oke. Nah, aliran kas masuknya per tahunnya adalah 11 juta sampai tahun kelima adalah 25.080 juta 80.000. Maka diskon faktornya nih ya, ada pada tahun pertama 0,91 sampai tahun kelima 0,62. Maka present value kas bersihnya adalah pada tahun pertama 10 juta 10.000 sampai berapa ini ya? Sampai pada tahun kelima adalah 15.549. Nah, dengan total kas bersihnya adalah 899.899.000. Nah, kita buat profitabilitas indeksnya nih. Berapa profitabilitas indeksnya adalah ini ya. Nah, 67,899.000 dibagi berapa investasinya tadi. Jadi 3.394.950 nih profitabilitas indeksnya ya. Di sini. Wah, ini profitabilitas indeksnya, maaf nih ya. Saya salah menghitung ya. Jadi profitabilitas indeksnya adalah 3,39. Jadi kalau 3,39 ini berarti dia apa? Dia lebih dari 1. Maka kita memutuskan untuk berinvestasi di sini. Nah, ini ada ARR. Nah, rata-rata laba sebelum pajak. Nah, kita rata-rata dulu ya, dibagi 5. Dari totalnya kita bagi 5 ketemu 19.520.000. Sedangkan rata-rata investasinya kita bagi 2. Jadi dari 20 juta dibagi 2 menjadi 10. Maka ARR-nya adalah 195,2%. Oke, di mana ARR ini kita lihat ya, di ARR ini rata-rata laba sebelum pajak ya, dan rata-rata investasi. Ketika laba itu besar ya, ketika labanya besar belum tentu laba itu menjadi sebuah cash flow atau cash in ya. Bisa saja kita belanja untuk investasi kita di perusahaan, mesin seperti itu ya, bahan baku, nah dan lain-lain. Tapi tidak bisa cair, tidak bisa menjadi cash in. Jadi labanya menjadi sebuah barang di situ ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya kita tidak bisa memperkirakan ya mengenai sebuah bisnis ini sehat atau belum gitu ya. Tapi kan labanya banyak nih. Kalau labanya banyak ya berarti jalan gitu. Iya, tapi tidak ada cash in-nya misal ya, atau cash in-nya kecil. Bagaimana perusahaan bisa mengatur lagi atau memiliki cadangan biaya operasional untuk bulan depannya ketika cash in atau cash flow-nya kecil gitu. Bagaimana dia membayar karyawan, membayar beberapa tagihan, membayar kredit, membayar biaya operasional lain. Nah, ini di ARR belum terlihat ya di situ. Oke, juga kita harus benar-benar jeli atau mungkin ada rasio-rasio lain yang kita harus pelajari. Nah,
Net present value-nya nih, ini ya net present value-nya. Kita lihat di NPV-nya bahwa NPV-nya itu nilainya plus ya. Berarti kalau kita nilainya plus nih, kita menganalisis bahwa usaha ini jalan sebenarnya gitu. Dengan nilai NPV-nya, net present value dari investasi kita yang sudah kita tanam itu sebesar 47,89999,000 ya, 47 juta lah gitu ya, 48 kurang dikit lah gitu. Jadi net present value-nya segitu. Jadi apakah kita memilih investasi atau tidak pada project ini ya gitu. 20 juta loh investasinya gitu ya, oleh PT ABC misal ya, misal ini PT ABC itu kita gitu. Nah, misal ada yang komen investasi aja lah gitu. Kenapa? 20 juta loh investasinya gitu ya. Modal kerjanya cuma 5 juta gitu. Dan kita harus bisa mensusutkan dia dalam waktu 5 tahun. Sudah 5 tahun disusutkannya kita malah NPV-nya 47 juta loh, hampir 48 juta loh dari investasi 20 juta gitu. Nah, kita harus memang menganalisis, wah, investasinya 20 juta nih. Ketika 5 tahun lagi dia jadi 48 juta. Kekecilan misal ya, itu kan penilaian investor sendiri-sendiri. Saya maunya nih kalau udah 5 tahun semua disusutkan yang dia bisa jadi 100 juta. Nah, itu lain lagi ya gitu, bagaimana nanti ini. Nah, sekian aja mengenai tentang uang, nilai uang ya. Bagaimana memang penting sekali perhitungan rasio-rasio ini gitu. Ini rasio mudah-mudah saja perhitungannya seperti ini. Tinggal kita menganalisis aja, memberikan yang terbaik sesuai dengan harapan investor. Nah, angka-angka tersebut ini sangat penting sekali sebagai patokannya kita atau patokan investor supaya bersedia untuk memberikan investasinya ke perusahaan atau ke project kita. Nah, itu ya, sekian untuk semuanya. Perhitungan ini wajib ada di studi kelayakan bisnis yang nanti kalian akan bikin. Jangan sampai tidak ada, karena ini sebagai poin dalam menentukan kita atau investor mau invest atau tidak di sini. Sekian, terima kasih.